Tuhan, Engkaulah pengharapan sejati dalam hidup kami. Kami bersyukur setelah kami memuji Tuhan, kami diingatkan akan iman yang Kau sudah berikan kepada kami. Kami ingat bahwa kami hidup di dalam dunia ini, kami punya pengharapan. Kami punya Tuhan, kami punya Allah satu-satunya di dalam kehidupan ini, sehingga kami tidak berjalan sendiri melewati pergumulan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk puji-pujian yang boleh menghangatkan hati kami. Meskipun saat ini kami datang dengan pergumulan yang berbeda-beda, hamba-Mu tidak tahu apa yang menjadi pergumulan dari rekan-rekan yang hadir di pagi hari ini. Tapi sekali lagi firman-Mu Tuhan kiranya berbicara bagi kami. Biar kami menikmati, merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, mencicipi keindahan firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap kami, karena ini waktunya bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Shalom. Hari ini tema kita adalah kita bicara tentang gereja ya Bapak Ibu, a healthy body ya, tubuh yang sehat. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika kita bicara tubuh yang sehat, maka itu berarti bahwa semua anggota atau organ di dalam tubuh kita itu mesti sehat ya. Jantung, paru-paru kita, ginjal kita, semua anggota tubuh, tangan dan kaki kita, kepala kita mesti sehat ya. Kalau ada salah satu daripada anggota tubuh itu ada yang sakit, maka tubuh itu tidak bisa dikatakan sehat ya. Misalnya ada jari kita yang sakit saja ya, atau kepala kita sakit, atau ya apalagi kalau organ-organ tubuh kita, paru-paru, jantung kita tidak fungsi dengan baik, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai healthy body atau tubuh yang sehat. Nah hari ini tema kita tentang healthy body ini atau ini Bapak Ibu itu berbicara bukan organ tubuh kita fisik begini, jasmani kita, tapi sebetulnya kalau kita melihat apa yang Paulus tulis dalam Efesus, dia berbicara tentang tubuh Kristus, tentang gereja. Nah begitu kita percaya kepada Tuhan di dalam hidup kita Bapak Ibu, kita automatically ya, secara otomatis kita masuk menjadi anggota tubuh Kristus. Become the member of the family of God ya. Jadi waktu kita percaya kepada Kristus, saat itu kita secara otomatis menjadi anggota dari sebuah tubuh Kristus, di mana sebetulnya Kristus itu yang menjadi kepala daripada tubuh Kristus itu ya. Jadi kita mesti mengingat waktu kita membahas ini, membaca firman Tuhan, merenungkannya bersama-sama, maka bagian ini berbicara tentang Bapak Ibu dan tentang saya ya. Kita bukan outsider waktu bicara ini ya. Jadi kita jangan pikir oh itu kan gereja, itu kan jemaat yang aktif di dalam gereja, tidak termasuk saya. Tidak ya Bapak Ibu ya. Kita semua adalah anggota tubuh Kristus, di mana setiap kita adalah anggota organ-organ daripada tubuh itu, dan kita mesti sebetulnya menjalankan fungsi kita. Nah, hari ini tema kita adalah healthy body. Sebetulnya dari seluruh pembacaan kita hari ini kita akan melihat bahwa ada 3 tanda daripada tubuh yang sehat atau gereja yang sehat. Itu yang akan kita ajak renungkan sama-sama pagi hari ini ya. Yaitu adanya yang disebut spiritual unity atau kesatuan secara spiritual, spiritual diversity, keragaman secara spiritual, dan spiritual maturity atau kedewasaan secara rohani. Mari kita membuka Alkitab kita Bapak Ibu dari Efesus pasal 2, 7-15. Bapak Ibu boleh lihat saja di layar ya. Sesuai dengan versi terjemahan terbaru. Mari kita baca bergantian ya. Bapak Ibu boleh ambil bagian berpartisipasi. Saya baca ayat ke-7, Bapak Ibu ayat ke-8, demikian seterusnya sampai ayatnya yang ke-15. Mari baca bergantian. Saya terlebih dahulu ayat ke-7. Tetapi kepada kita masing-masing telah diberikan anugerah menurut ukuran pemberian Kristus. Silakan. Bukankah ia telah naik? Berarti ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul
maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, kalau kita bicara tentang gereja, Bapak Ibu, sebetulnya gereja yang sehat itu seperti apa sih? Tubuh Kristus yang sehat itu tandanya apa? Nah, di dalam bagian ini Paulus menyebutkan beberapa hal yang saya akan ajak kita pikirkan sama-sama ya pada pagi hari ini. Pertama, Bapak Ibu, Paulus mengatakan bahwa gereja yang sehat itu ditandai dengan kesatuan rohani atau spiritual unity. Nah, Bapak Ibu, saya mau tanya ya, bersatu itu mudah atau tidak? Bapak Ibu, mudah atau tidak? Sulit, susah ya. Mengapa? Karena kita dengan orang lain itu banyak berbedanya daripada samanya. Ya, kita itu berbeda-beda Bapak Ibu ya, pola pikir kita berbeda, kebiasaan kita berbeda, budaya kita berbeda, suku kita berbeda ya, selera kita berbeda, hobi kita berbeda. Bayangkan dengan semua perbedaan-perbedaan ini, apakah mudah bagi kita untuk bersatu? Tidak ya, sulit untuk bersatu. Lebih mudah menjadi pecah ya atau berpisah daripada bersatu dengan semua perbedaan-perbedaan yang kita miliki itu ya. Karena itu Bapak Ibu, banyak orang Kristen ya, banyak orang-orang di gereja itu punya pola pikir seperti ini ya. Kita itu, jika Anda tidak sama dengan saya, dengan kami ya, tidak bersikap seperti kami, tidak berpikir seperti kami, tidak beribadah seperti kami, maka kita jangan bersama. Kita jangan bersatu. Mengapa? Karena terlalu banyak perbedaannya. Ya mungkin ada persamaannya tapi biasanya lebih sedikit. Nah karena itu Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita bergereja, termasuk di dalam bermasyarakat juga begitu ya. Kita itu punya kecenderungan ya, saya tidak bilang selalu begitu, tapi kecenderungan bergaul dengan orang yang mirip atau sama dengan kita ya. Orang Chinese gaul dengan orang Chinese. Orang muda suka bergaul dengan anak muda. Mereka yang beribadah kontemporer, ibadah bersama dengan orang yang suka atau seleranya kontemporer. Yang him ya dengan him ya. Orang Toraja ya lebih suka bergaul dengan orang Toraja dan segala macam ya. Jadi kita tuh cenderung menggabungkan diri. Cenderung itu mau sama-sama ya, bersekutu bersama dengan orang yang mirip atau memiliki banyak kesamaan dengan kita ya. Nah jadi di dalam gereja itu kita banyak berpikir jika kita berbeda maka kita harus berpisah. Jangan kita bareng-bareng. Lebih memakan banyak energi untuk bersama-sama dengan orang yang berbeda dengan kita dibandingkan dengan orang yang memiliki banyak persamaan dengan kita. Coba saya kasih contoh saja Bapak Ibu ya. Kalau seorang yang punya pemikiran pola pikir tertentu berbicara dengan orang yang berpikir pola pikirnya itu sebaliknya daripada dirinya. Kalau berbicara Bapak Ibu, kalau berkomunikasi lebih banyak capeknya ya. Itu titik temunya susah sekali untuk ketemu ya. Jadi makanya kita kalau ngobrol, curhat kita suka sama orang yang nyambung dengan kita ya. Orang bilang satu frekuensi. Kalau beda frekuensinya kita tidak mau ya, karena itu perlu effort yang lebih besar dan itu menghabiskan banyak emosi kita ya. Tidak mudah bergaul dengan orang yang sangat berbeda dengan kita. Nah karena itu Bapak Ibu, di dalam bacaan kita hari ini, di dalam Efesus pasal yang keempat, Paulus tuh memberikan penekanan kepada pertama kesatuan ya. Paulus memberikan penekanan bahwa gereja itu sebagai anggota tubuh Kristus yang anggotanya itu banyak. Dan anggota ini yang banyak ini berbeda-beda satu dengan yang lain. Dia memberikan nasihat supaya bersatu. Nah, kalau kita baca itu di dalam Efesus, mundur dan bacaan kita tadi ayat 4 sampai 6 ya. Paulus mengatakan gereja itu adalah satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Jadi Paulus mengatakan bahwa gereja itu ya bersatunya itu karena alasan-alasan ini, satu iman, satu baptisan, satu Allah ya Bapa dari semua, satu roh dan segala macam. Jadi Paulus mengatakan bahwa
meskipun gereja itu satu tubuh, tapi sebetulnya ya gereja yang satu tubuh ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Meskipun harus satu, tapi berbeda-beda. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita melihat bahwa betapa pentingnya penekanan terhadap yang namanya kesatuan sebagai anggota tubuh Kristus ini. Sebetulnya ini tidak hanya berbicara dalam satu komunitas, satu gereja ya Bapak Ibu ya. Termasuk juga dengan kita dengan gereja-gereja lain ya. Yang kita satu iman kepada Kristus ya. Yang sama-sama percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Paulus bukan hanya bicara di Efesus ini. Nanti baca di Korintus dia bicara hal yang sama. Di Roma dia bicara hal yang sama. Tuhan Yesus bicara hal yang sama. Nah coba kita lihat mengapa Rasul Paulus, Petrus juga ada bicara satu dua ayat ya. Mengapa mereka ini membicarakan dan mengulang, mengatakan hal yang mirip tentang kesatuan ini? Karena Bapak Ibu, kesatuan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dan karena kesatuan itu adalah sesuatu yang juga tidak mudah terjadi. Nah, itulah mengapa ya Bapak Ibu, kalau kita melihat James Boyce ya, ini dulu ya. Jadi kesatuan yang harus dimiliki oleh gereja itu adalah suatu kesatuan yang disebut dan kesatuan tertentu ya. Nah, Paulus menyebutkan di sini spiritual unity, kesatuan secara rohani. Nah, kesatuan ini adalah kesatuan tertentu. Yang kenapa tertentu? Karena unik. Alasan orang percaya sebagai anggota tubuh Kristus itu bersatu memiliki alasan yang begitu unik. Tidak seperti orang-orang lain, misalnya satu negara, Indonesia mesti bersatu kan. Tapi alasan bersatunya itu berbeda Bapak Ibu. Nah gereja itu harus bersatu karena alasan tertentu. Mengapa kita, meskipun kita berbeda-beda, selera kita berbeda, pola pikir kita berbeda, budaya kita berbeda, ras kita berbeda, warna kulit kita berbeda, bahasa kita mungkin kadang-kadang berbeda. Tapi mengapa kita harus bersatu? Paulus mengatakan karena satu alasan yang fondasional, yang dasar, yaitu karena iman kita kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu dengan saya berbeda, tapi kita mesti bersatu karena apa? Karena sama-sama iman dilandasi oleh Kristus. Kita memiliki Allah yang sama, yaitu Kristus Yesus yang kita sembah di dalam kehidupan kita. Itu alasan fondasionalnya Bapak Ibu. Kalau alasan-alasan yang lain mungkin itu bisa menggoncang kesatuan kita. Tapi Paulus mengatakan dengan fondasi ini maka segala perbedaan itu akan bisa disatukan. Jadi kalau ditanya apakah tanda gereja yang sehat? Gereja yang sehat itu punya kesatuan rohani. Kenapa disebut kesatuan rohani? Karena kesatuannya itu adalah kesatuan yang tertentu. Kenapa kesatuan yang tertentu? Karena alasan kesatuannya secara fondasional adalah karena iman kepada Kristus. Nah, James Boyce Bapak Ibu seorang teolog ya mengatakan tanpa kesatuan, maksudnya kesatuan hubungan dengan Kristus melalui karya Roh Allah, tidak mungkin ada gereja sama sekali. Jadi tanpa kesatuan itu sebenarnya tidak mungkin ada gereja. Gereja itu mesti ada kesatuannya. Bapak Ibu di sini beribadah di GKKA ya, Panakukang ini. Pasti bisa sama-sama selama ini karena ada dasar yang mempersatukannya. Kalau tidak mungkin sudah lama bubar, sudah lama pecah ya, atau mungkin sudah meninggalkan gereja atau bagaimanalah ya. Tapi kita melihat di sini karena ada sesuatu yang membuat kita terikat. Nah kita terikat itu tidak perlu dengan alasan-alasan lain sebetulnya. Karena Paulus mengatakan alasan keterikatan kesatuan kita itu karena iman kita kepada Kristus. Nah gereja kalau tidak memiliki pemahaman seperti ini Bapak Ibu ya, kalau kita semua sebagai member of the family of God ya, member dari tubuh Kristus itu tidak punya konsep seperti ini, maka akan sangat mudah kita terpecah jikalau ada perbedaan-perbedaan tertentu yang mungkin kita tidak bisa satukan di dalam kehidupan kita sebagai gereja, di dalam kehidupan bergereja kita ya. Nah Tuhan Yesus Bapak Ibu kalau kita melihat ya, Tuhan Yesus itu dalam Yohanes 17 ya Bapak Ibu nanti lirik ya, Yohanes 17 itu doa Tuhan Yesus yang sangat panjang. Nah di dalam doanya ini doa yang terakhir sebelum dia nanti akan ditangkap ya, disalibkan ya Bapak Ibu ya. Jadi ini semacam doa terakhir bagi murid-muridnya. Nah menarik sekali sebelum dia itu ditangkap dan disalibkan dia berdoa. Dan salah satu yang dia doakan Bapak Ibu adalah ayat 21 ini. Supaya mereka semua menjadi satu. Tuhan Yesus tahu bahwa murid-murid yang akan dia tinggalkan ini dengan segala macam perbedaan yang mereka miliki akan sangat mudah mereka menjadi terpisah dan terpecah.
Karena itu dia berdoa kepada Bapa, supaya mereka menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, dan bla 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 dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus sendiri mendoakan murid-muridnya bersatu. Rasul Paulus di kitab Efesus, di Roma, di Korintus, Petrus nanti di suratnya itu bicara tentang kesatuan. Dengan kata lain, karena kesatuan itu penting. Murid-murid itu berbeda Bapak Ibu, karakternya aja berbeda banget ya. Petrus sama yang lain-lain tuh sangat berbeda ya. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, pola pikir yang tidak sama ya. Karena itu akan menjadi sebuah alasan bagi mereka untuk terpecah karena perbedaan-perbedaan itu. Sekali lagi Tuhan Yesus mengerti sekali akan hal itu, maka dia berdoa, aku berdoa supaya mereka satu. Nah nanti Bapak Ibu ya, kemudian kita melihat Tuhan Yesus itu memerintahkan murid-murid untuk pergilah kabarkan Injil. Kepada siapa mereka mengabarkan Injil? Bukan hanya kepada orang Yahudi, bukan. Mereka justru harus mengabarkan Injil kepada segala suku bangsa. Itu berarti orang yang sangat berbeda dengan mereka ya, non-Yahudi yang mereka anggap sebagai kafir itu. Budayanya berbeda, pola pikirnya berbeda, cara mereka itu dalam banyak hal itu berbeda. Nah bayangkan kalau murid-murid yang mengabarkan Injil tidak punya konsep betapa pentingnya spiritual unity ini, kesatuan ini, maka tidak mungkin mereka bisa pergi mengabarkan Injil kepada orang lain yang sangat berbeda dengan mereka. Nah, jadi kita melihat di dalam gereja, kesatuan tubuh Kristus itu sesuatu yang penting. Kesatuan kita karena sekali lagi alasan yang fondasional, yaitu Kristus yang menjadi kepala atau yang mempersatukan kita, iman kepada Kristus. Itu tanda yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, Paulus itu mengatakan di dalam bagian yang kita baca di ayat yang ke-7 yang pertama tadi ya, adanya spiritual diversity atau keragaman secara spiritual. Nah menarik ya Bapak Ibu ya, Paulus itu di dalam sebelum ayat 7 di pasal 4, mulai dari pasal ayat 4 sampai ayat ke-6, dia bicara kesatuan, satu roh, satu baptisan, satu Allah dan segala macam. Nah di ayat yang ke-7 Paulus itu menyebutkan tentang kesatuan itu penting, tapi tanpa keragaman gereja tidak mungkin sehat dan tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Nah dari sini kita melihat bahwa kesatuan itu sangat kontradiksi dengan yang namanya persamaan. Kesatuan itu justru yang dimaksudkan kesatuan gereja ini hanya mungkin akan terjadi atau gereja itu akan mungkin sehat dan berfungsi dengan baik jikalau mereka yang berbeda-beda ini menjalankan fungsi yang berbeda-beda pula. Ya, jadi saya ulangi sekali lagi ya, kesatuan itu penting, namun tanpa keragaman gereja tidak mungkin sehat dan pasti tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Ya, bagus sekali Bapak Ibu ya. Itu kenapa di ayat ke-7 tadi kepada kita masing-masing. Jadi kepada tiap orang diberikan anugerah menurut ukuran pemberian Kristus. Ya, jadi Paulus mengatakan tiap orang itu diberikan anugerah yang berbeda-beda. Standar ukuran pemberian yang berbeda-beda ini adalah apa? Kristus sendiri. Menurut ukuran pemberian Kristus, menurut ukuran pikiran Kristus, menurut kehendak Kristus, dia memberikan karunia yang berbeda-beda. Nah, kata karunia Bapak Ibu di sini dia memakai kata charis ya, karismata, karisma. Itu bicara kalau kita melihat ya kata charis itu adalah anugerah. Nah, makanya LAI memberikan terjemahan diberikan anugerah. Anugerah itu apa sih Bapak Ibu? Anugerah itu kan sesuatu yang kita tidak layak terima, tapi kita terima dalam hidup kita. Nah salah satu kalau kita bicara anugerah itu adalah keselamatan bukan dalam hidup kita ini. Kita tidak pernah layak untuk mendapatkan keselamatan, penebusan dari Allah di dalam hidup kita. Kita menerima sesuatu yang kita enggak layak. Karena yang layak kita terima itu adalah harusnya penghukuman Allah. Masuk neraka tuh kita karena dosa-dosa kita. Tapi Allah memberi anugerah kepada kita. Memberikan keselamatan kepada kita. Kita menerima ini. Aku gak layak sih sebetulnya. Tapi Tuhan kasih. Nah makanya itu disebut anugerah. Nah itu yang disebutkan di ayat yang ke-7. Kepada kita masing-masing telah diberikan anugerah. Kita menerima sesuatu yang sebetulnya kita gak layak terima tapi kita terima. Nah hal apa yang disebutkan oleh Paulus di sini ya? Apakah keselamatan atau dia membicarakan juga hal-hal yang lain? Nah para teolog mengatakan Bapak Ibu ini Paulus berbicara tentang semua hal di dalam kehidupan kita termasuk keselamatan termasuk juga karunia rohani yang diberikan oleh Allah kepada kita.
Jadi masing-masing itu diberi anugerah. Masing-masing itu diberi pemberian, diberi karunia rohani oleh Allah. Dan masing-masing itu menerima berbeda. Tidak sama satu dengan yang lain. Nah Bapak Ibu, kalau kita bicara ya konsep tentang keadilan Allah. Ya, kita tahu sebenarnya kita mesti buang di dalam pemikiran kita yang berpikir bahwa Allah itu adil artinya sama rata. Ya, itu konsep komunis ya Bapak Ibu ya. Alkitab tidak menjelaskan keadilan Allah kepada kita dengan konsep sama rata sebetulnya ya. Kenapa? Karena keadilan Allah itu berbeda di dalam Alkitab. Kita melihat bahwa adil itu adalah apa? Allah memberikan setiap orang itu berbeda. Dan keadilannya itu adalah kepada yang diberi banyak, Allah tuntut banyak. Yang diberi sedikit, dituntut sedikit. Itu namanya adil Bapak Ibu. Dulu ya Bapak Ibu, saya tuh sering sekali ya waktu saya remaja, pemuda, saya tuh suka pikir-pikir kenapa ya Tuhan itu kok kasih berkatnya itu beda-beda ya. Kenapa kok kepada saya seperti ini, kepada teman saya itu kayaknya lebih banyak ya. Dulu waktu saya sekolah itu saya punya teman ya, satu teman dekat saya, sahabat saya. Itu saya lihat keluarganya itu a very happy family ya. Papanya itu, mamanya, mereka bersaudara itu akur gitu ya. Terus saya lihat itu kayak ideal sekali keluarganya. Terus mereka satu keluarga itu semua pinter-pinter gitu ya. Terus saya melihat itu kayak sempurna sekali begitu. Terus saya pikir, kenapa saya nggak seperti itu ya gitu. Ya namanya juga kita membandingkan diri dengan orang lain Bapak Ibu. Kita selalu merasa diri kita itu kurang begitu. Sama seperti waktu saya di seminari. Saya itu sempat iri kepada teman seangkatan saya. Yang kalau di seminari itu Bapak Ibu, kalau secara akademis itu sebetulnya saya itu kayak average ya. Rata-rata aja. Nggak terlalu pintar tapi nggak terlalu bodoh juga ya kalau saya di seminari. Tapi Bapak Ibu saya itu iri atau saya jealous ya kepada ada teman seangkatan saya yang sangat jenius. Bapak Ibu tahu dia belajar sebentar ya, tapi nilainya selalu bagus. Dia kalau khotbah bagus, main musiknya bagus, and he's very good looking ya. Jadi saya bilang ini orang tuh kok punya segala-galanya ya. Semua kayaknya dia punya. Kita kalau besok mau ujian Bapak Ibu, kita itu berhari-hari belajar, kita kurang tidur, effort kita itu besar sekali. Tapi kalau dia belajarnya sebentar, dia banyak mainnya Bapak Ibu ya. Jadi kita itu seangkatan besok kita misalnya ujian Yunani, bahasa Yunani. Kita belajar semalaman ya, kita kurang tidur sebentar, 2-3 jam aja. Mata kita sampai bengkak-bengkak gitu ya, karena kita mesti menguasai dengan baik nih bahan yang kita mau ujian. Tapi teman saya ini tidak ya, dia belajar sebentar aja, nanti dia lihat sebentar gitu ya. Terus kita lihat dia di aula gitu ya, di taman dia main-main dengan anjing gitu ya, dia main piano sebentar gitu ya. Jarang kita lihat itu dia punya effort seperti kita. Tapi kalau ujian Bapak Ibu hasilnya A, kadang-kadang dia dapat A+ dari dosen saya. Kita Bapak Ibu B plus paling bagus, B-, C+ gitu ya. Dia usaha sedikit tapi hasilnya itu luar biasa. Kita usaha besar, hasilnya sedikit aja. Nah, dulu saya pikir Tuhan tuh nggak adil banget ya. Tapi Bapak Ibu di kelas-kelas ya, terus Pak Tong juga ya banyak ngajarin waktu soteriologi, ngerti oh iya. Kita itu sebetulnya dalam hidup kita menerima anugerah yang menurut ukuran pemberian Kristus itu pas dan cocok bagi setiap kita. Ada orang diberi banyak, tapi yang diberi banyak itu karena Allah adil, dituntut banyak oleh Allah. Mereka yang diberi sedikit, dituntut Allah sedikit menurut ukuran yang diberikan kepada dia. Jadi orang yang diberi kaya, banyak hartanya Bapak Ibu ya, mereka itu punya tanggung jawab yang sebesar yang Allah titipkan juga kepada mereka. Orang yang punya bakat begitu banyak, orang yang punya karunia rohani begitu banyak. Ada orang yang cuma dikasih satu, sedikit aja. Kita yang sedikit, yang punya lebih kurang daripada orang yang diberi banyak, tidak usah iri kepada mereka yang punya banyak. Karena Allah itu adil. Mereka dituntut sebanyak yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Yang sedikit dituntutnya juga sedikit. Nah, jadi Paulus berkata di sini, tiap orang itu diberikan anugerah menurut ukuran pemberian Kristus ya. Nah, jadi kalau kita hubungkan ini dengan karunia rohani Bapak Ibu, di mana kalau kita bacaan tadi kita lihat ya, kan Paulus menyebutkan di situ para rasul, nabi, pengajar, gembala dan segala macam itu ya. Karunia-karunia rohani yang diberikan, kita melihat di sini bahwa tiap orang itu pasti dikasih satu karunia oleh Allah. Ya. Di bagian ini di Korintus juga tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh yang untuk kepentingan bersama. Di Petrus juga itu Petrus menyinggung hal yang sama. Intinya
Tiap orang itu diberi anugerah oleh Allah, walaupun jumlahnya tidak sama, tapi setiap orang yang sudah menerima anugerah ini, pemberian daripada Allah ini, mesti menggunakan apa yang diberikan oleh Allah ini dengan sebaik-baiknya. Di dalam konteks gereja Bapak Ibu, kalau kita bicara karunia rohani, maka tiap orang mesti mengenali apa yang menjadi karunianya dan menggunakannya untuk tubuh Kristus, supaya tubuh Kristus ini bisa dibangun dan menjadi semakin dewasa. Itu tugas kita Bapak Ibu ya. Jadi bukan mempersoalkan saya diberi sedikit, kenapa orang lain diberi banyak. Nah, kegagalan kita Bapak Ibu kalau gagal memahami ini ya, kita tidak mengerti tentang adanya karunia tiap orang yang diberi oleh Allah ini, maka seperti yang dikatakan John Stott ya, teolog Kristen mengatakan bahwa kegagalan ini menyebabkan apa Bapak Ibu? Dominasi kaum rohaniwan atas kaum awam. Mungkin banyak di antara kita yang masih punya pola pikir seperti ini ya. Lebih tinggi itu siapa? Rohaniwan. Orang awam sedikit lebih rendah. Karena siapa itu rohaniwan? Pendeta, penginjil, hamba Tuhan. Orang awam itu ya orang awam. Bapak Ibu yang tidak punya gelar pendeta, tidak punya gelar penginjil atau bukan hamba Tuhan. Kegagalan kita memahami bahwa tiap orang diberikan karunia yang berbeda oleh Tuhan menyebabkan ini. Dominasi kaum rohaniwan atas kaum awam. Rohaniwan itu lebih tinggi. Bapak Ibu mungkin kalau lihat, oh ini lebih kudus, dihormati lebih. Kalau yang lain kita mah orang awam, lebih rendah. Bapak Ibu tentu saja pikiran ini salah ya. Kita melihat di dalam gereja sebetulnya ya. Kesalahan ini bisa kita lihat di dalam sejarah gereja, di mana akhirnya itu banyak di dalam gereja, termasuk gereja Katolik sebetulnya ya. Di dalam gereja-gereja Protestan itu semua pelayanan itu seakan-akan itu adalah tanggung jawab kaum rohaniwan. Nah terus jemaatnya ngapain? Ya jemaatnya itu dilayani, mereka menonton, menyaksikan, dilayani. Ya Bapak Ibu ya. Dan banyak ya kadang-kadang kalau di jemaat ya, di gereja saya itu kadang-kadang AI susu itu. Yuk melayani, jadi usher gitu ya. Atau di itu kalau anak pemuda, ayo bantu multimedia, bantu ini gitu ya. Kalau kita lihat dia pintar nyanyi, ayo jadi singer. Seringkali jawabannya apa Bapak Ibu? Enggak, saya mau jadi jemaat biasa aja. Saya bingung, jemaat biasa aja itu apa ya? Tidak ada yang namanya jemaat biasa saja. Apalagi simpatisan, apa itu simpatisan Bapak Ibu? Apa itu simpatisan? Sebetulnya ya, kalau kita melihat tadi di awal saya katakan begitu kita percaya kepada Kristus, kita menjadi anggota dari tubuh Kristus yang memiliki kesamaan satu dengan yang lain. Makanya itu ya Bapak Ibu, James Boyce mengatakan begini, perbedaan sebenarnya antara kita itu rohaniwan non rohaniwan itu hanya pada fungsi saja, ya. Bukan perbedaan status, bukan perbedaan kekudusan, dominasi, atau prestise. Ya, jadi tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan orang lain. Yang membedakan Bapak Ibu dengan saya, misalnya sebagai seorang penginjil itu hanya karena fungsinya saja. Tapi sebetulnya di dalam tubuh Kristus itu kita sama. Beda kita adalah fungsi. Kita menjalankan fungsi yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Ya. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadi penting sekali kita memahami hal ini ya. Kita mesti menghapus pikiran kita bahwa gereja, kemajuan gereja ini adalah tanggung jawab para rohaniwannya. Nah waktu kami konven sesinode GKY, saya dari GKY ya Bapak Ibu ya, tahun lalu itu di sinode kami waktu salah satu pimpinan di sinode itu mengatakan ya, menghapus penggunaan istilah ya awam di dalam konteks gereja. Hamba Tuhan dengan awam. Apa itu orang awam Bapak Ibu? Nah kita sering sekali berpikir orang awam itu adalah Bapak Ibu jemaat. Rohaniwan itu adalah pendeta, penginjil, ya hamba Tuhan. Itu nah, rohaniwan. Yang lain itu awam. Apa itu awam Bapak Ibu? Awam itu kalau lihat dalam kamus ya, tidak ngerti apa-apa loh, awam. Tidak tahu, namanya awam gitu ya. Saya awam terhadap komputer. Ya berarti saya nggak tahu apa-apa. Jadi awam di gereja itu apa? Tidak tahu apa-apa, Bapak Ibu memberikan diri di-lead oleh orang yang Bapak Ibu anggap lebih tinggi, lebih tahu daripada diri Bapak Ibu dan saudara sekalian. Nah karena itu ya kita melihat di sini ya, perbedaan kita itu bukan masalah perbedaan status lebih tinggi atau lebih rendah, tapi sebetulnya fungsi saja.
Nah kalau kita lihat tadi di ayat yang ke-12 ya Bapak Ibu, di situ saya baca kembali ya, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Paulus mengatakan semuanya sama, sama-sama anggota tubuh Kristus. Yang membedakannya fungsinya. Apa fungsi spesifik dari yang disebut di situ dia jabarkan tadi para rasul, para nabi, ya, gembala dan segala macam. Para rohaniwan itu mempunyai fungsi spesifik yaitu memperlengkapi orang kudus, ya. Bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Bapak Ibu melayani gereja, para rohaniwan melayani juga dalam gereja. Sama-sama melayani, yang membedakan hanya fungsinya saja. Jadi kita mungkin perlu juga berhenti ya. Saya orang awam, tidak ada orang awam. Saya mungkin kalau mau bedakan dengan rohaniwan, berarti ini rohaniwan, ini non rohaniwan. Tapi sebetulnya sama, anggota tubuh Kristus yang diberi karunia berbeda oleh Allah. Maka sekali lagi, apa sih tanda gereja yang sehat? Tadi pertama, spiritual unity, kesatuan secara rohani. Kedua, spiritual diversity, keragaman secara rohani. Bapak Ibu punya karunia, saya punya karunia, semua menggunakan karunia ini untuk melayani di dalam tubuh Kristus. Ya Bapak Ibu ya, jadi kita mesti bertobat di dalam pola pikir, menganggap seperti tadi, dominasi kaum rohaniwan terhadap orang awam, menghapus istilah saya orang awam, saya simpatisan, saya hanya jemaat biasa. Itu apa maksudnya jemaat biasa ya? Semua orang itu ingat anggota tubuh Kristus yang harus ambil bagian sesuai dengan karunia yang diberikan oleh Allah, karena kita mempertanggungjawabkan karunia yang Allah sudah berikan kepada kita di dalam hidup kita ini. Nah secara ringkas mungkin kita bertanya, tapi saya tidak tahu karunia saya apa, saya belum melayani, selama ini saya berpikir saya orang awam biasa aja, saya anggota jemaat biasa. Nah mungkin praktisnya kira-kira bisa memikirkan hal-hal ini ya Bapak Ibu ya. Bagaimana saya menemukan karunia saya di dalam konteks gereja? Ya Bapak Ibu mulai dengan mempelajari dulu firman, ya mempelajari Alkitab ya, menjadi sumber kita apa untuk mengetahui apakah Allah memanggil saya untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Mesti cari prinsipnya apa ya. Kalau di gereja saya itu ya, 1 minggu yang lalu itu ada seorang bapak-bapak bilang, Cuan tahu saya mau melayani. Tapi jemaat ini baru beberapa kali datang ke gereja. Dia juga belum katekisasi karena sebelumnya dia bukan orang percaya. Saya bilang, bagaimana kalau Susu sebelum belajar ikut kelas katekisasi dulu. Kenapa Bapak Ibu saya sarankan dia begitu? Ya karena itu melayani itu harus karena mengerti ya terlebih dahulu. Nanti kok udah paham ya, dia mengerti apa yang menjadi karunianya, maka dia baru akan melayani. Maka gereja itu sangat seperti Alkitab sangat menentang orang yang baru percaya Bapak Ibu langsung melayani. Itu akan bisa memberikan kesaksian yang kurang baik ya. Nah makanya di sini bagaimana saya melayani, bagaimana saya mengambil bagian, apa karunia rohani saya, mulai dengan mempelajari apa yang Alkitab katakan tentang hal ini ya. Kita harus hati-hati membedakan ya, tujuan Allah memberikan karunia itu kepada kita apa. Kita harus paham bahwa karunia ini diberi bukan untuk membanggakan diri saya, bukan untuk meninggikan diri saya, kepuasan diri saya, tapi saya mesti paham bahwa karunia ini saya harus gunakan untuk membangun tubuh Kristus sebagai anggota tubuh Kristus yang sudah percaya kepada Tuhan. Kedua, berdoa ya Bapak Ibu ya. Doa itu sering sekali membuat kita itu lebih mengenal ya apa yang menjadi motivasi-motivasi kita ya. Tanya kepada Tuhan, apakah ini karunia yang Tuhan berikan bagi saya? Apakah saya harus menggunakan karunia ini di sini, atau apakah saya sudah menolak sebetulnya karunia yang selama ini Allah sudah berikan bagi saya? Ya, banyak orang Kristen sebenarnya punya karunia itu, tapi tidak mau terima, menyangkal begitu ya. Karena itu tadi mau jadi jemaat biasa aja karena lebih enak ya. Padahal mungkin dia punya karunia tertentu yang harusnya dia gunakan itu, tapi dia menolak dan tidak menggunakannya dengan baik. Ketiga, Bapak Ibu, ya cari hikmat ya. Kadang-kadang orang lain yang lebih dewasa rohani khususnya lebih tahu ya. Ternyata kita punya karunia itu. Dia kasih tahu, kamu lebih bisa di situ. Ya karena kurang tepat di situ. Kalau Bapak Ibu melayani, terus di situ melayani Bapak Ibu selalu kecewa, gagal, Bapak Ibu bete. Ya Bapak Ibu jangan, ya mungkin itu bukan karunianya ya. Karena biasanya kalau kita melayani sesuai dengan karunia kita, biasanya Bapak Ibu, itu mendatangkan sukacita ya. Itu mendatangkan buah rohani, buah rohani di dalam kehidupan kita. Nah, jadi kita perlu memikirkan hal ini secara serius. Saya selalu Bapak Ibu berpikir ya, bertanya-tanya dalam diri saya ya, di gereja saya khususnya ya. Saya selalu pikir, bagaimana ya kalau saya punya gereja, 50% saja jemaatnya
melayani sesuai dengan karunia-Nya. Saya tidak bisa bayangkan betapa majunya saya punya gereja kalau apalagi kalau bilang semua orang yang sudah menerima karunia, mengetahui karunia-Nya, melayani sesuai dengan karunia-Nya itu. Saya nggak kebayang gereja itu kayak apa. Di sini Bapak Ibu coba bayangkan, kalau semua jemaat mengenali karunia-Nya, menggunakannya di dalam konteks tubuh Kristus, mungkin 2-3 tahun ke depan ya gereja ini tak terbayangkan apa kemajuan yang sudah dia alami. Nah, kita perlu mempertanyakan ini karena kita sedang bicara tentang gereja yang sehat. Terakhir Bapak Ibu ya. Nah, sebelum poin yang ketiga. Nah, menerima, jadi Paulus mengatakan ada karunia yang berbeda-beda. Nah, perbedaan karunia ini, perbedaan-perbedaan yang ada itu Bapak Ibu, kita harus terima. Jadi menerima perbedaan itu suatu kewajiban bagi kita dan perbedaan tidak boleh dijadikan alasan untuk bermusuhan ya. Kita perlu jadikan ini quotes bagi kita. Saya berbeda, tidak boleh jadikan alasan perbedaan ini untuk membuat saya bermusuhan dengan orang lain. Nah, ini membawa kita kepada poin yang terakhir dan ketiga ya. Tanda daripada gereja yang sehat itu adalah memiliki kedewasaan secara rohani. Tanda ya Bapak Ibu ya, salah satu tanda orang dewasa itu adalah memiliki kemampuan menerima orang lain yang berbeda dengan dia. Kalau kita Bapak Ibu ya hanya mau terima orang yang sama dengan kita, bergaul dengan orang yang sama dengan kita, ngobrol dengan orang yang sama pola pikirnya dengan kita, bayangkan ya bagaimana itu gereja ya. Dan bagaimana kita itu bisa memahami bahwa orang lain itu adalah anggota tubuh Kristus juga yang adalah sama dengan kita tapi memiliki karunia dan perbedaan-perbedaan yang begitu banyak ya. Jadi kedewasaan, makanya di ayat 13 itu tadi bacaan kita ya, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itulah goalnya ya. Jadi mengalami kedewasaan. Nah, kedewasaan itu ditandai dengan kemampuan kita menerima orang lain yang berbeda dengan kita. Ya, bukan menjauhinya, apalagi memusuhinya. Nah, di bagian yang lain Bapak Ibu, di dalam 1 Korintus ya, Paulus menasihatkan, aku nasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu apa? Seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Seia sekatalah engkau ya. Jangan ada perpecahan di antara kamu. Kamu harus erat bersatu, sehati, sepikir. Tapi ya Bapak Ibu, kalau kita baca ayat ini, pasti pertanyaannya itu muncul dalam pikiran kita, yaitu bagaimana saya sehati sepikir dengan orang yang sangat berbeda dengan saya? Lebih tepatnya, bagaimana saya sehati sepikir dengan orang yang pola pikirnya berbeda dengan saya? Saya mikir A, dia mikir Z, bukan B ya. Itu sampai di ujung-ujung, bagaimana bisa seia sekata? Pikirannya berbeda, seleranya berbeda, ya semuanya berbeda. Bagaimana bisa seia sekata? Lebih gampang berpisah aja kalau begitu. Apakah lalu kalau Paulus menasihatkan bersatulah, kalau begitu cara bersatunya membuang perbedaan. Apakah dengan cara seperti itu? Tidak ya Bapak Ibu ya. Saya mau akan mengakhiri hari ini renungan kita dengan mengutip apa yang dikatakan Bapak Agustinus ya, Bapak gereja kita kepada kita. Pak Agustinus mengatakan begini, dalam hal yang esensial bersatu. Dalam masalah yang tidak bisa dipastikan jangan kaku. Dalam segala sesuatu berbuat baiklah. Ya. Jadi kalau esensial itu ya jangan ditolerir ya. Apa sih yang esensi dalam kita bergereja Bapak Ibu? Doktrin, pengajaran, ya, kristologi, soteriologi, alat Tritunggal, yaitu esensi. Kalau itu berbeda udah jelas nggak bisa ya. Itu yang salah mesti dikasih tahu ya. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kristus itu juru selamat satu-satunya. Yesus adalah jalan dan keselamatan dan hidup. Ya kalau punya pikiran yang berbeda dengan itu udah nggak bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi makanya di sini Agustinus mengatakan kalau esensial mesti sama. Apa itu? Doktrin. Ya itu doktrin nggak bisa dikompromikan. Tapi kalau tidak bisa dipastikan, kita jangan kaku. Apa sih hal yang tidak pasti? Banyak hal yang tidak pasti di gereja Bapak Ibu ya. Lagu itu harus hymn atau kontemporer. Pakai baju tuh mesti bagaimana? Ya tentu saya pakai baju mesti sopan, pasti rapi. Tapi apakah ada standar tertentu? Kan tidak ya. Beribadah itu bagaimana? Harus angkat tangan atau tidak boleh angkat tangan? Kalau ibadah itu mesti bagaimana?
Harus diam-diam atau harus ekspresif atau bagaimana? Itu kalau belum terlalu bisa dipastikan, kita jangan kaku, jangan saklek di situ. Itu kata Agustinus. Segala sesuatu kita mesti berbuat baik. Ya, kita mesti mengingat penting kesatuan di antara kita. Ya, ada fleksibilitas di situ. Kalau itu tidak esensi, jangan dibikin ribut. Ya. Nah, John Wesley, Bapak Ibu, beberapa waktu kemudian, beberapa ratus tahun kemudian, mengutip perkataan Agustinus ini dengan memperjelasnya. Ya, dia mengatakan begini, cara agar gereja dapat bersatu adalah dengan cara membedakan hal yang esensi dengan hal yang tidak esensi. Ya, lalu menemukan cara menerima perbedaan dalam hal yang tidak esensi dan kemudian memastikan bahwa perbedaan itu tidak lebih dominan dari iman kita bersama. Jadi begitu ada perbedaan-perbedaan di antara kita, Bapak Ibu, kita mesti pikir dulu ini esensi atau tidak esensi. Kalau tidak esensi kita jangan kaku. Apalagi kalau tidak esensi jangan itu membuat kita bertengkar, apalagi sampai pecah gerejanya karena hal yang tidak esensi. Ya, apa sih hal yang tidak esensi? Banyak banget Bapak Ibu. Tapi lucunya ya, biasanya hal yang membuat gereja pecah itu apa? Hal yang esensi atau tidak esensi? Hal yang tidak esensi ya. Apa itu? Ya gitu aja, lagunya hymn untuk kontemporer ya gitu. Kalau kontemporer doktrinnya bagus ya kenapa? Kenapa nggak boleh dinyanyikan gitu ya? Itu kan pertanyaannya begitu ya Bapak Ibu ya. Terus dekor gereja, dekor harus begini, harus begitu. Itu kan nggak esensi. Ya estetik aja, kita rasa dia tidak mengganggu, tidak jelek banget begitu. Itu kan bukan sesuatu yang kita harus kaku di situ begitu ya. Model ibadah gitu ya, kelompok kecil atau enggak begitu ya, komisi bagaimana begitu. Ya kalau enggak esensi, ya itu Bapak Ibu ya, jangan menjadi sesuatu yang kita kaku. Makanya Agustinus mengatakan dalam hal yang tidak bisa dipastikan jangan kaku. Itu yang bisa menolong kita secara praktis sebagai anggota tubuh Kristus ini untuk bisa bersatu di tengah-tengah perbedaan kita yang begitu banyak. Jangan sampai karena perbedaan selera aja Bapak Ibu ya, kita itu sampai bertengkar hebat, sampai mau pecah gerejanya, sampai mau tinggalin gereja karena hal itu. Iblis bisa bayangkan betapa tertawanya dia melihat hal itu terjadi kalau kita sebagai anggota tubuh Kristus melakukan hal seperti itu. Ya, bagus sekali nasihatnya yang diberikan bagi kita ya. Jadi biar ini menjadi panduan bagi kita ya. Kalau ada itu ya perbedaan-perbedaan yang sangat itu tajam di antara kita, kita mesti ingat apa yang dikatakan Agustinus dan John Wesley ini. Bedakan esensi atau tidak. Ya, sekali lagi, jangan bertengkar karena masalah yang tidak esensi. Cari jalan keluarnya, cari fleksibilitasnya. Karena ingat, bersatu karena dasar yang fondasi tadi. Karena iman kita kan sama kepada Kristus. Kita percaya Kristus satu-satunya jalan dan keselamatan dan hidup ya. Tidak ada yang pada itu. Kita memiliki Allah Tritunggal yang sama, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu yang harusnya menjadi concern kita ya. Dan bukan kepada hal-hal yang tidak esensi ini. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian dalam komisi-komisi kita sama pengurus ya, mari kita melatih diri kita. Ingat, kita semua pasti pengen gereja kita sehat. Paulus mengatakan ada 3 tanda yang perlu ada dalam sebuah gereja yang sehat. Apa itu? Tadi Bapak Ibu, kesatuan, spiritual unity. Kedua, keragaman, spiritual diversity. Ketiga, maturity, kedewasaan. Dewasa itu salah satunya terima orang lain yang berbeda dengan kita. Kita jangan paksa orang lain harus seperti kita. Apalagi karena hanya masalah selera saja. Ya. Jadi John Wesley mengatakan kita bisa beda pendapat. Boleh. Beda pendapat boleh nggak? Boleh. Ya. Terus gereja boleh nggak dikritik? Boleh. Kenapa gereja nggak boleh dikritik? Kenapa kita tidak boleh beda pendapat? Berbeda cara pikir, nggak apa-apa. Metode pembaptisan berbeda, nggak apa-apa ya. Tapi itu kan semua bukan esensinya. Jadi tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk pecah, apalagi saling memisahkan diri. Tuhan Yesus Bapak Ibu sebetulnya, dan kalau kita melihat ya, di dalam Alkitab, Tuhan itu sebetulnya sangat tidak menyenangi perpecahan. Cuman menyedihkannya gereja banyak pecah itu karena, yaitu ya, alasan-alasan yang sebetulnya tidak esensi dan karena motivasi-motivasi yang lain. Ya, jadi mari kita menjadi anggota gereja, anggota tubuh Kristus yang sehat, mengetahui karunia kita, mengerjakan bagian kita dalam tubuh Kristus ini dengan baik ya, supaya kita bisa mempertanggungjawabkan karunia yang Tuhan sudah kasih itu dengan baik dalam hidup kita ya, dan kita itu ya melakukan melayani bersama-sama dengan baik para rohaniwan maupun para non rohaniwan di dalam gereja. Ya, kiranya semua kita bertumbuh melalui hal ini. Mari kita berdoa.
Terima kasih untuk firman-Mu yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau Kristus yang menjadi kepala gereja, sekaligus yang menjadi dasar daripada kesatuan yang harus kami perjuangkan di dalam kehidupan kami sebagai gereja. Tuhan, tolonglah kami. Kami berdoa supaya gereja kami boleh menjadi gereja yang sehat, yang bersatu, yang beragam, tapi menjalankan fungsinya masing-masing dan mengalami kedewasaan secara penuh di dalam kehidupannya. Kami berdoa setiap kami mengambil bagian di dalam pekerjaan yang Tuhan berikan tanggung jawab kepada kami. Biar kami masing-masing menjadi anggota tubuh Kristus yang saling membangun, yang menggunakan karunia-karunia yang diberikan kepada kami, yang diberikan oleh Tuhan kepada kami dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, biar Kristus yang dipermuliakan di dalam segala sesuatu, termasuk di dalam kehidupan kami bergereja di tempat ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.